aku bawa. Mari keluar dari dalam hatimu. Ini pengakuan umat-Mu ya Tuhan. Yang lalu dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Biar musik nyanyikan lagu ini. Mari kita renungkan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini mesbah kita hancur, kalau hari ini mesbah kita roboh, mari bangun, mari membangun mesbah-Mu, supaya Engkau bisa mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, dan korban itu berkenan di hadapan Tuhan. Yesus
Robo, kami mau memberikan hanya yang terbaik bagi Engkau. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan Betani News. Shalom. Berikut kami sampaikan informasi gereja dalam 1 minggu ke depan yang kami rangkum dalam Betani News. Ibadah raya hari Minggu diadakan 2 kali. Ibadah raya pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ibadah tunas remaja dan Golden Kids. Ibadah sore pukul 18 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ibadah Golden Kids. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berhalangan hadir beribadah hari Minggu, Anda masih bisa mendapatkan kesempatan beribadah secara streaming pada hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Link streaming akan dibagikan dalam WhatsApp grup Betani Fellowship. Mari bergabung dalam doa, pujian, dan penyembahan dalam acara 2440 Tahtanya, streaming Senin pukul 18 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. FA Grow 3000, rumah doa, rumah mukjizat, dan rumah kabar baik. Sebuah media yang berguna untuk memecahkan roti dan berbagi berkat rohani, dengan tujuan membangun kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Dapatkan informasi FA di Warta Jemaat Mingguan atau dengan menghubungi Sekretariat Gereja. Sekolah Orientasi Melayani, sebuah media untuk mendapatkan pengetahuan lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Diadakan setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Gerbang Indah Ministry adalah sebuah pelayanan beasiswa bagi putra-putri hamba Tuhan, terutama di pedesaan, yang menempuh pendidikan di SMP, SMA, dan sekolah teologia. Mari ambil kesempatan dalam pelayanan ini. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Dia, Ibu Devi, atau Sekretariat Gereja. Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang membuka pendaftaran siswa baru. Bagi hamba Tuhan yang melayani lebih dari 5 tahun, Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang menyediakan beasiswa. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat Gereja. Gembala, staf, dan segenap pelayan Betani Home mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan, disediakan amplop dan kotak persembahan di lantai 1. Tersedia juga kode QR di atas kotak persembahan dan di dalam warta jemaat. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara menghendaki persembahan dengan metode digital atau transaksi elektronik dengan menggunakan mobile banking, OVO, link aja, atau transaksi non-tunai lainnya. Demikian Betani News. Informasi lebih lanjut silakan melihat ke warta jemaat atau dengan menghubungi Sekretariat Gereja atau WhatsApp grup Betani Fellowship. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Laras, kamu Laras kan? Kirana, Laras? kamu sekarang kabarnya gimana, Laras? Ya, aku sih gitu-gitu aja sih. Cuman, kamu tahu kan, semenjak kejadian yang waktu itu, hidup aku jadi hancur banget. Aku terjerumus dalam free sex. Terus sekarang aku positif HIV. Seandainya saja waktu itu aku gak ragu dan berani bersaksi tentang Yesus.
Pasti hari ini semuanya akan berbeda. Kamu selingkuh kan? Selingkuh apa sih maksudnya? Ini udah Udah jangan mulai nuduh-nuduh lah sih. Dan kali ini aku gak boleh melewatkan kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, Laras. Keputusan kita untuk bersaksi tentang Yesus bisa saja menentukan perubahan hidup seseorang. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami, sehingga kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang akan mengubahkan hidup kami dan juga mengubahkan hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur, sekalipun kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya Tuhan menuntun langkah kami. Terima kasih Yesus. Terkadang tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana
perhatian kami terhadap persoalan yang sedang menerpa semua suku, bangsa, bahkan seluruh dunia. Tapi biarlah hati kami tetap berpaut kepada-Mu. Kami memandang Tuhan, karena di dalam Engkau ada ketentraman dan kesejahteraan yang berlimpah. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Sampaikan isi hati-Mu buat kami, supaya kami menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang bangun dari tidur, orang-orang yang siap melakukan kehendak Tuhan yang sempurna di atas bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima roh hikmat pengertian. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Ucapkan shalom, saudara. Shalom. 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 Nah, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-21. Ayat yang ke-13. Di sini dikatakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Masalahnya adalah kita ini melihat atau tidak melihat kesempatan. Tadi video pendek cuplikan itu, ini kan kelanjutan dari video yang pernah kita tayangkan. Karena tidak bersaksi terhadap temannya, sampai temannya terjebak free sex dan kena HIV. Saudara pernah berpikir nggak kalau seandainya ini anakku atau saudaraku? Makanya mulailah bersaksi kepada orang-orang yang paling dekat dengan saudara. Karena semua orang itu perlu Tuhan. Seandainya mungkin hari ini tidak ada apa-apa, tapi ketika seseorang itu sudah mengenal Tuhan, Tuhan akan menjaganya supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang jahat. Jadi hari-hari ini adalah kesempatan buat saudara dan saya untuk menjadi saksi, saudara. Nah, di dalam Lukas pasal 21 dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 19, ini Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan kepada murid-muridnya ketika seorang murid itu bertanya kepada Yesus. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jadi semuanya harus terjadi. Kalau saudara baca Alkitab, segala kejadian itu sudah dalam skenario-nya. Dan Tuhan sudah berjanji akan memisahkan antara kambing dan domba, antara orang benar dan orang fasik. Dan kita mau jadi kambing atau domba, jadi fasik atau benar, itu adalah pilihan kita, saudara. Jawabnya apa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Dan peperangan terjadi ya, di mana-mana kemarin. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampal.
Nah ini sedang terjadi penyakit sampar. Saya terus berdoa buat saudara untuk kita bisa melewati badai bersama-sama. Amin. Karena kalau kita tidak membuat sebuah keputusan yang benar, kita akan kehilangan kesempatan. Karena ini kesempatan untuk kita bersaksi. Di sini dikatakan akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Ini dampaknya nih kelaparan. Saudara, negara-negara yang lockdown membuat keputusan karena takut masuk India, terjadi bencana kelaparan. Dan ini tidak akan berhenti, saudara. Kenapa? Karena situasi bukan semakin mudah, situasi akan semakin sulit. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi perhatikan ayat 12, Tuhan Yesus katakan apa? Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nah, siap atau tidak siap, saudara? Saudara mau jadi saksi, kesempatan untuk menjadi saksi atau menyangkal Yesus? Saya terus berdoa, tidak ada seorang pun yang akan menyangkal Yesus. Amin. Amin. Coba yang amin angkat tangan. Nah, itu saudara. Makanya saudara di sini setiap hari ada berdoa. Ibadah itu selalu pergantian hari. Karena pergantian waktu itu adalah situasi di saat dimana setiap orang itu tidak waspada dan berjaga-jaga. Kita ada doa dari 10 sampai jam 3. Kalau saudara yang ikut mau menjaga jemaat kota datang. Dan ibadah kalau sore juga pergantian hari. Ibadah Sabtu itu jam 11 sampai jam 1. Ya, itu pergantian hari. Kenapa, saudara? Karena saya merasa bertanggung jawab untuk berjaga-jaga atas orang-orang yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan Yesus mengajari aku disuruh ya, aku ini datang hanya untuk mengembalakan umatku Israel yang terhilang. Nah, sebagai gembala saya punya tanggung jawab buat jemaat yang Tuhan percayakan. Makanya yang Tuhan percayakan itu adalah apa, saudara? Orang yang membuat keputusan berjemaat. Karena Tuhan Yesus juga bertanggung jawab hanya orang yang membuat keputusan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Hanya orang yang memutuskan untuk percaya. Nah ini saudara. Ayat 13 dikatakan, ketika kita ini ngalami, ya, dihadapkan situasi sulit itu menjadi kesempatan. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu gak usah memikirkan pembelaan, jalani saja. Makanya ada bahasa hidup itu dalam Tuhan, mengalir saja. Nanti Tuhan yang akan memberikan kata-kata hikmat. Nah saudara, mari kita perhatikan di ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh.
dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi perhatikan, ini jaminannya, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dikatakan sehelai rambut pun dijamin. Nah, pertanyaannya, apakah saudara mau menjadi saksi atau tidak? Saudara ingat peristiwa janda Nabi, saudara terjerat hutang dan dia ditekan, anakmu diserahkan. 2 anaknya perempuan hampir hilang. Dia datang kepada Elisa dan dia diselamatkan. Makanya firman Tuhan berkata, percayalah kepada nabi-nabi dan engkau akan selamat. Ini saudara, sahabat-sahabatmu. Makanya saudara, jangan mempercayakan diri saudara kepada orang sedekat apapun. Dan itu masih dalam kategori seorang sahabat. Karena dialah yang akan menyerahkan saudara pertama kali. Dan beberapa orang di antara kamu dikatakan akan dibunuh. Makanya Bapak Ibu Saudara, selamatkan orang-orang di sekitarmu. Kalau tidak, dia yang akan menyerahkan. Dan kau akan dialami apa yang tertulis. Kalau saudara tidak mau bersaksi buat mereka, mereka yang akan membunuh saudara, mereka yang akan menyerahkan saudara, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Saya ingat ini, statement ini adalah visi tahun 2000 awal-awal. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Dan gambarnya waktu itu berselancar. Ini waktunya berselancar kita. Panggilan orang percaya menjadi saksi ini apa saja? Yang pertama sebagai imamat rajani. Ini panggilan orang percaya, saudara. Imamat rajani. 1 Petrus 2:9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan apa sih tujuannya, tanggung jawabnya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi bagian saya dan saudara itu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ceritakan saja bagaimana Tuhan itu memanggil saudara, membawa saudara dari gelap kepada terang. Tuhan jamin sehelai rambut tidak akan jatuh dari kepala kita. Kita ini imamat rajani itu imam dan raja-raja. Imam itu punya tanggung jawab melayani Tuhan. Dimanapun saudara melayani, lihat pujian, penyembahan, doa, itu bicara respon. Itu bicara tentang prioritas. Karena imam itu punya tanggung jawab itu menyembelih korban. Korban saudara apa sih? Semua agama itu mengajarkan nilai tertinggi di dalam bagi penganutnya itu adalah korban. Korban itu bicara prioritas. Bagaimana saudara memprioritaskan hari Minggu itu untuk ibadah? Bagaimana saudara memprioritaskan Tuhan melalui harta saudara? Bagaimana saudara memprioritaskan waktu saudara buat membaca firman Tuhan? Belajar firman Tuhan. Ini korban, saudara. Kalau saudara memprioritaskan Tuhan, saya tahu itu sebuah pengorbanan yang dihargai oleh Tuhan. Karena kalau saudara hari Minggu bisa bangun pagi dan memprioritaskan tujuannya aku harus ibadah, itu korban. Lebih mudah berdalih daripada membawa korban. Imam itu nyembelih korban. Raja itu apa? Provider, menyediakan.
Apa yang sudah saudara sediakan buat pelayanan pekerjaan? Di misi, di diakonia. Apakah tangan saudara itu terulur buat orang-orang yang sedang berkesusahan? Orang yang sedang sakit, apakah saudara terulur untuk mendoakan? Ketika orang susah, apakah tangan saudara terulur untuk menghiburkan? Itu raja, provider, menyediakan. Apakah ketika orang kesusahan transportasi, saudara menyediakan transportasi buat mereka? Jangan berhenti untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Tapi kita dipanggil jadi imamat yang raja. Menyediakan, melayani, dan menyediakan. Makanya saudara dalam pelayanan itu dari tidak ada jadi ada. Itu kenapa? Menyediakan. Disediakan. Dimulai dari doa. Makanya nikmati sebuah proses dalam hidup. Kalau saudara ini terbiasa semua serba ada instan, saudara tidak pernah menghargai apa arti sebuah perjuangan dalam hidup. Dan saudara tidak pernah belajar mensyukuri dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, saudara tidak bisa bersaksi bahwa tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Makanya panggilan orang percaya yang pertama sebagai saksi itu adalah menjadi imamat raja. Kalau sudah diberi tanggung jawab sebenarnya dalam pelayanan, sediakan asar. Pak, aku mau asar tapi aku kasih jas sama dasi. Beli sendiri. Itu salah satu menyediakan untuk dirinya. Kenapa? Kita ini raja harus memenuhi untuk dirinya sendiri dulu. Jangan kita ini bergantung sama orang lain. Mari kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Iman. Yang kedua, saudara, panggilan orang percaya adalah menjadi garam dan terang bagi dunia. Di dalam Yakobus 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman menyelamatkan dia? Ini kan pertanyaan. Hanya orang Kristen pikirnya ibadah cukup. Oh, belum, saudara. Hidup memiliki status orang benar itu belum cukup. Kita ini harus memiliki posisi sebagai orang benar. Posisi orang benar itu adalah berbuat baik. Karena di ayat 15 dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Nah ini saudara mesti praktekkan. Saudara ini garam dan terang. Masa dikasih garam? Ya, tak kasih garam, tapi garamnya tidak diberikan. Tidak ada rasanya. Saudara tidak punya rasa dalam hidup saudara kalau saudara tidak pernah menjadi garam buat orang lain. Saudara terang yang tidak berfungsi kalau saudara tidak menerangi hidup orang lain. Kemudian saudara, di ayat berikutnya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tidak mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku
dari perbuatan-perbuatan. Saya bisa melihat iman seseorang itu dari perbuatan, dari tindakan. Saudara bisa melihat orang itu punya iman atau tidak dari perbuatan. Oh, ini orang punya iman, punya roti satu dikasih. Loh, kalau tidak punya iman tidak mungkin. Latihlah iman. Saya paling senang kalau lagi punya uang ya, terakhir ada orang datang, tak kasih. Karena itu sahabat, saya ini belajar mengandalkan Tuhan. Saya langsung bilang, Tuhan, dompetku kosong. Engkau Jehovah Jireh. Nah, saudara, Tuhan sediakan. Muji, latih. Waru dompet masih, tabungan masih ada 1 juta, ada hidup khawatir, saudara. Makanya misi, berangkat misi ini salah satu melatih iman. Kenapa? Saya percaya apa yang kamu tabur itu akan, ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kembali, bahkan digoncang, dipadatkan. Nah, ini. Kita lihat ada contoh, saudara. 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas Mizpah? Jadi kita ini sudah punya contoh, nggak usah jauh-jauh. Bapak kita Abraham, Tuhan kita Yesus Kristus, nyawanya sekalipun dia korbankan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik saudara. Saudara diselamatkan karena Yesus sudah berkorban buat saudara. Dan perhatikan ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi perbuatan baik itu menyempurnakan iman. Kita kadang-kadang tidak mau tahu, padahal kita harus ngerti. Yesus ini satu-satunya pemimpin umat yang rela mati bagi pengikutnya. Yang lain tidak ada. Jangan pura-pura, saudara. Kan Yesus sudah berkorban, aku tidak perlu berkorban. Yesus itu teladan, ikuti teladan Yesus. Jangan ikuti kebenaran diri sendiri. Kita lihat ayat berikutnya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Perhatikan kalimat ini, dan bukan hanya karena iman. Makanya saudara, ketika saya membaca Alkitab, kenapa itu kepala rumah ibadat itu Tuhan tolong, ya kan? Karena atau perwira Kapernaum itu Tuhan tolong anaknya ketika sakit. Karena orang bercerita bagaimana perbuatannya membangun rumah ibadah. Dan itu jadi legal standing, menjadi pijakan bagi Tuhan Yesus untuk menolong dia. Kalau tidak ada pijakannya apa? Ini sudah. Makanya saya selalu kalau berdoa untuk seseorang, saya temukan legal standingnya apa. Kenapa orang ini harus dijawab doa? Kenapa orang ini harus ditolong Tuhan? Alasannya apa? Gitu. Kalau ada orang mati begini, alasannya kenapa kok harus mati begini? Nah, bagian yang ketiga, saudara, yang terakhir ini adalah panggilan kita adalah memuridkan. Nah, ini sudah. Panggilan orang percaya yang ketiga adalah
menjadikan orang itu murid Kristus. Karena di dalam Matius 28 ayat 18 dan 20 sampai 20 katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadanya, apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan itu apa saudara? Memberikan mandat. Ini adalah apa? Panggilan orang percaya. Menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Saudara punya murid enggak? Orang yang saudara mentori. Cari saudara. Selamatkan dia. Karena di sini dikatakan kalau saudaramu punya murid, saudara sudah membawa orang dibaptis. Saudara hari ini temukan 10 orang punya masalah dan muridkan dia. Bawa mereka kepada Tuhan untuk dibaptis. Sehari saudara ketemu berapa orang sih? Kok satu murid pun yang dibaptis nggak ada? Karena di sini saudara Tuhan berikan mandat ini. Inilah mandat orang percaya. Inilah panggilan orang percaya. Jadikan semua bangsa muridku. Jangan milih-milih murid, semua bangsa. Jadi Tuhan itu tidak melihat orang itu berdasarkan suku agama. Ya. Orang sudah beragama. Ditanya dia yakin diselamatkan? Tidak ada keyakinan. Ini bagian saudara. Jadi panggilan kita ini memuridkan. Memuridkan ini mengajar, saudara. Mengajar. Mengajar apa? Kebenaran. Jelaskan. Kemudian bagikan hidup saudara kepadanya. Makanya kenapa saudara mesti belajar di gereja ini? Tanggung jawab saya itu memperlengkapi orang-orang kudus. Kalau saudara bukan orang kudus, susah akan diajar saudara. Karena apa? Tugas tanggung jawab jawatan pelayanan itu adalah memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi saya orang yang mau som itu orang kudus. Ya, karena di sini kan ada pemuritannya, memperlengkapi lewat FA, som, ya khotbah hari Minggu itu diperlengkapi. Setelah itu saudara keluar. Saudara punya mandat yaitu memuridkan. Bukan hanya ngasih makan, ya, memuridkan. Karena memuridkan itu mengajarkan prinsip-prinsip dasar. Tujuannya apa? Supaya orang diselamatkan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kemudian baptis. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajar mereka melakukan. Karena apa saudara? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 dikatakan, ini oleh Lukas, dia menulis ini, apa yang dikerjakan dan diajarkan. Kalau saudara tidak mengerjakan, saudara mengajarkan, itu namanya jargon. Jadi ajarkan. Lah saudara, kalau saudara tidak belajar, bagaimana mengajarkan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita belajar perintah-perintah Tuhan, kita kerjakan, kita lakukan, kemudian kita mengajarkan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita menjalankan mandat Tuhan, panggilan kita, baru penyertaan itu digenapi saudara. Banyak orang tidak melakukan apa-apa minta disertai Tuhan. Saudara tidak usah minta disertai Tuhan. Kalau saudara itu menjadi saksi saudara, saudara itu sebagai sebagai imamat yang rajani yang berfungsi dengan baik,
menjadi garam dan terang dunia, dan saudara memuridkan orang lain. Itu sudah otomatis. Ya. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kesempatan bersaksi itu di dunia saudara, tidak usah cari dunia roh, dunia lain. Saudara. Ngomong dengan orang-orang sekitar saudara, itu dunia saudara. Dunia bisnis, dunia marketplace, dunia kerja, ya, dunia usaha saudara, rumah tangga saudara, itu dunia saudara yang tiap hari saudara bergaul dengan orang-orang. Karena Injil itu bagi semua orang. Di sini dikatakan, ya, semua bangsa. Tuhan mau semua bangsa menjadi murid. Dan itu tanggung jawab saudara dan saya. Makanya saudara, saya terus berdoa ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Makanya karena saya punya prinsip, pelayanan itu menjadi saksi kan. Kisah Rasul 1:8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Di Yerusalem saudara, susah saudara. Ada 12 kota di Yudea, seluruh Yudea. Yudea nggak bisa, Samaria nggak bisa, ujung bumi masih banyak. Dan saya ngerti saudara, panggilan pelayanan rasuli nabi itu kan tidak dihargai. Tidak apa-apa. Saudara, kalau keluarga saudara susah, saudara tetangga saudara susah, orang yang lebih lagi di tempat kerja saudara. Jangan menyerah. Nanti saudara bisa jadi lewat orang yang saudara menangkan, dia berdoa buat saudara dan keluarga saudara di mana. Jadi jangan berhenti menyerah. Karena ini panggilan kita. Amin. Ada yang mau merespon ini? Panggilan menjadi saksi kita semua, bangkit berdiri. Kita akan membuat covenant dengan Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, Mari dengan iman katakan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Maka kami pagi hari ini mau membuat langkah iman, tindakan iman, yaitu bersekutu dengan tubuh dan darah, bersekutu dengan kematian-Mu, kebangkitan-Mu dan kehidupan, supaya kami mati atas dosa dan hidup bagi Kristus, menjadi saksi-saksi di tengah-tengah pandemi. Karena kami sadar akan panggilan kami menjadi imam-imam dan raja-raja, menjadi imamat yang rajani, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, dan membuat murid-murid Kristus dan membawa mereka kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan dibaptiskan. Terima kasih buat mandat yang mulia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan sucikan kami semua, menjadi orang-orang kudus yang layak mengambil bagian yang terbaik. Maka Tuhan berkati aku dan roti ini, supaya ketika kami menikmati, kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami hamba-Mu yang melayani, dan melayakkan, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin
kita angkat firman Tuhan tinggi di atas kepala kita. Mari kita baca sama-sama dengan iman. Dan kita harus percaya firman itu ya dan amin. Firman Tuhan untuk pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan. Percayai, perkatakan, dan imani. Kerjakan dan lakukan. Maka itu akan menghasilkan buah yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mari kita angkat firman Tuhan di atas kepala. Kami percaya firman, jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, 2000 tahun lalu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi saudara. Supaya semua tuntutan hukum dosa untuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan yang tidak bisa kita bayar, dia bayarkan dengan darah. Dan supaya oleh kematiannya kita beroleh janji menjadi ahli waris. Karena darah yang dicurahkan itu menjadi meterai perjanjian. Apa yang dijanjikan Bapa kepada Abraham, Ishak dan Israel, dan digenapkan dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur untuk darah yang dicurahkan bagi penebusan dosa saudara dan saya. Darah itu yang menjadi meterai perjanjian, yang kita menjadi anak-anak Allah. Kita ahli waris yang punya hak menerima penggenapan apa yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel. Kita punya hak untuk alami kesembuhan. Kita punya hak untuk alami pemulihan dalam usaha saudara, rumah tangga saudara. Kita punya hak untuk alami pemulihan kasih Bapa. Kita punya hak untuk menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Impian Tuhan itu digenapi. Kita punya hak untuk alami perlindungan yang sempurna. Karena kita adalah anak-anak Allah. Haleluya.
tangan-tangan yang melanggar. Pulihkan Tuhan, sehingga mereka menjadi saksi, menjadi saksimu dimanapun berada di dunia mereka. Mereka meresponi akan panggilanmu. Pulihkan keimaman orang percaya. Mereka berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja di bumi. Dan pulihkan Tuhan setiap mereka, supaya mereka menjadi garam dan terang bagi dunia. Bagi dunia di mana Tuhan tempatkan mereka, di keluarga rumah tangga mereka, di tempat marketplace yang Tuhan percayakan, usaha pekerjaan, dimanapun mereka berada. Terima kasih. Di mana studi kuliah mereka, Tuhan, jadikan mereka garam dan terang, dan berikan mereka Tuhan hikmat, kekuatan untuk dapat melihat orang lain menjadi murid-murid Tuhan. Perlengkapi dan perkaya mereka dengan hikmat, Ya Tuhan. supaya tidak ada seorang pun yang kekurangan hikmat, sehingga dapat menjangkau orang lain dan membawa setiap orang itu menjadi murid Tuhan yang dibaptis dan diajarkan kebenaran, sehingga mereka dapat melihat hidup orang lain yang bertumbuh dan sukacita Tuhan penuh. Amin. Dan seperti yang Tuhan janjikan, Kau menyertainya sampai kesudahan zaman. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Bertolong
Terima kasih Bapa. Sebelum kami membawa korban persembahan dan syukur kami, dan sebelum kami pulang ke tempat marketplace dunia kami, keluarga kami, dan kami jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kota ini. Tuhan berkati kami semua. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka kedua belah tanganmu dan pandanglah Tuhan. Dia Bapa yang menyertai-mu. Dia Tuhan yang mengasihi. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapamu di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayanan. Dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertaimu senantiasa sampai kesudahan zaman. Haleluya. Dan biarlah semua berkat ini termeterai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap menjadi saksi Kristus, sama-sama katakan amin.